ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyebut nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Ibu Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami berjumpa dengan Engkau. Kami yakin sesuatu terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dengan iman yang sakit bahkan sudah disembuhkan oleh Engkau. Hari ini adalah hari Sabat bagi kami. Engkau mau berurusan dengan kami. Dan kami siap ya Tuhan berjumpa dengan Engkau. Kalau ada dosa, ada noda, ada hal yang kurang berkenan di hati-Mu, ampunilah kami. Kami siap sesudah memuji menyembah Engkau untuk kami mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman, mengerti firman. Kami siap untuk melakukan Roh Kudus, mampukan kami untuk kami memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Terima kasih buat Tuhan yang sudah mempertemukan saya, istri saya dengan Bapak Gembala, dengan kami, dengan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat kepercayaan pelayanan yang diberikan kepada kami. Dengan senang hati, karena kami ini sahabat dan teman walaupun awalnya via Zoom gitu ya. Tapi sudah akhirnya beberapa kali berjumpa dan saya sangat diberkati di rumah Tuhan ini. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol juga sama beliau. Jangan lupa ke tempat kami ya. Tempat kami memang daerah pinggiran kayak gitu ini. Saya pikir kemarin kapan itu Bekasi Plaza itu di mall gitu ya. Oh, ternyata Plaza itu maksudnya di ruko. Ya, saya juga ada di Cengkareng pinggiran begitu ya, pelayanan kita, dan saya bersyukur bisa ada di rumah Tuhan. Saya sangat menikmati, walaupun tadi pujian awalnya nggak bisa ngikutin, tapi ada di bawah kita bisa mendengar, bisa merasakan, dan hari ini sungguh anugerah Tuhan bisa berbicara dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau live streaming bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun engkau berada, kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan juga ya. Hari ini saya akan bicara tentang sukses dalam keuangan. Sukses dalam keuangan. Wah, itu nulisnya saya salah ya. Sukses dalam keuangan. Sukses dalam keuangan. Kemungkinan itu nulisnya jam 2 pagi itu. Kita berdiri bersama-sama, kita membaca satu ayat ini sebagai landasan khotbah saya. Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8. Amsal kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemungkinan atau kekayaan. Biar katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini bagus sekali sebagai doa, sebagai harapan. Tuhan, aku gak mau miskin, berikutnya ya. Sehingga aku akhirnya memalukan Engkau, aku mencuri. Atau aku gak mau kaya, kalau pada akhirnya aku menjadi sombong dan akhirnya meninggalkan Engkau, menolak Engkau karena itu. Tapi Tuhan, biar aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Berarti sebenarnya gak usah ditafsir, gak usah direnungkan. Setiap orang yang ada di dalam Tuhan itu sudah dapat berkat dari Tuhan. Maka caranya masing-masing. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi karyawan, ada yang mungkin jadi bos, mungkin ada jadi buruh. Apapun itu, setiap orang itu sudah ada berkat dan rezekinya masing-masing. Yang penting kita gak usah iri, gak usah. Saudara gak usah iri sama saya jadi pendeta gitu ya. Oh, jadi pendeta saudara, hinaannya awal itu sangat dahsyat. Saya mau menikah dengan istri saya. Kenapa saya ditolak? Karena papa mertua saya tidak setuju. Karena papa mertua saya tidak setuju kalau calon menantunya itu pendeta.
Saya pacaran 1,5 tahun, singkat cerita akhirnya putus karena orang tua nggak setuju. Tapi saya berdoa terus 1,5 tahun kemudian kok, jadi udah diputus nih. Tapi kalau orang model saya kan pantang menyerah. Ya never give up lah, pantang menyerah model kayak saya. Saya doa itu saudara, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak ada tanda. Saya nggak lihat itu, cuma papanya kan sudah tanda kutip menggaungkan di desa. Kalau di desa itu saudara, itu yang tahu itu tidak hanya satu orang. Kalau ada info itu ya satu desa ya tahu. Gitu. Katanya dia mau nikah lah, dinikahkan dengan anggap saja seperti kepala Bank BRI, anggap aja gitu, di desa itu kan keren gitu ya. Pokoknya orang cukup lah, orang berada. Nah, sedangkan saya orang sederhana. Tapi ya biasanya orang teraniaya itu doanya penuh kuasa. Nah gitu ya. Jadi saya berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada jawaban, nggak ada jawaban, betul-betul nggak ada jawaban apa kembali. Tapi akhirnya puji Tuhan 1,5 tahun kemudian jadian lagi. Karena saya tunggu di depan dia di rumahnya, setiap saya lewat sesekali, nggak selalu lewat, belum ada janur melengkung di depan rumahnya, itu berarti belum ada pernikahan. Nah begitu ya. Jadi singkat cerita, akhirnya puji Tuhan kami bertemu dan akhirnya menikah. Dan akhirnya memang benar, setiap orang itu ada berkatnya. Walaupun saya pendeta, kenapa kok ditolak? Karena itu tadi, nanti kamu mau makan apa? Mau makan batu, karena di desa Pak Gembala, di desa kami ya, pendeta itu hidupnya tanda kutip kayak nggak layak gitu. Kalau kan nggak ada Protestan kan, pendeta GPDI kecil gitu ya, jemaat berapa, aduh, dan mungkin itu yang dipikirkan oleh mertua saya ini. Jadi dia pikir, nggak usah lah. Jadi pendeta itu mau makan apa, nanti susah, nanti ini, nanti itu. Yang paling ngenes ini agak sedikit sebenarnya memilukan tapi nggak apa-apa. Pernikahan setuju, orang tua dari mama, oke. Akhirnya kami menikah Pak Pendeta. Semua selesai pemberkatan nikah, singkat cerita, panggilkan bawa catatan sipil. Kalau di desa itu rame begitu, singkat cerita catatan sipil kok. Apa yang terjadi? Papa mertua saya tinggalin, dia nggak mau tanda tangan. Kami sekeluarga malu besar. Itu kalau mau jadi ribut-ribut besar hari itu. Kenapa? Itu memang membuktikan jadi pendeta itu kagak enak katanya gitu. Tapi saya kasih tahu, pendeta ada rezekinya masing-masing. Akhirnya singkat cerita, suatu saat nanti itu ya anggap aja suatu saat kalau masih khotbah lagi, saya khotbah itu. Bagaimana perjuangan dalam sebuah pernikahan itu. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, saya berpuasa. Saya dulu Senin Kemis puasanya, saya ubah jadi Selasa, jadi Jumat sejak Kristen. Tapi dulu kan Senin Kemis sudah biasa, mutih itu kita nggak makan udah biasa. Jadi puasa seperti itu pokoknya ada kegerakan baru puasa, bukan? Saudara usaha, saudara bekerja, sebenarnya bidang apa saja, itu Tuhan sudah taruh rezekinya. Katakan amin, sudah ada berkatnya. Mau saudara petani, mau saudara tukang tambal ban, mau saudara, kata Alkitab, kita itu sudah diberi bagi. Beliau punya tanda kutip latar belakang orang tuanya gitu, terpandang istilahnya. Ya, istilahnya seperti itu, hamba Tuhan, keluarga. Nah saya saudara, ayah saya di penjara 2 kali. Apa yang mau diceritain? Apa yang dibanggakan saudara? Udah miskin, susah. Ya toh, dulu kalau jemaat itu, dulu jemaat pertama-tama itu ngeledek saya agak kurang ajar. Om itu ya kalau dapat Tante Emi katanya berkah. Tapi Tante Emi dapat om itu musibah. Gitu katanya saudara. Kenapa? Akhirnya kan saya berjuang benar-benar. Jadi pendeta kan jemaat 160 sayang ya awal. Itu kan minta maaf orang buruh pabrik semua toh. Enggak cukup hidup. Saya kerja itu setiap pagi. Setengah 12 malam itu saya udah ada kebayaran lama. Cari singkong, cari apa. Saya jual keripik singkong. Enggak ada, jemaat enggak ada yang tahu. Untuk mencukupkan, untuk itu berjuang sedemikian rupa. Memang seperti itu. Nah nanti saya ceritakan selanjutnya. Nah bagaimana kita akhirnya bisa sukses? Akhirnya kita bisa sukses itu artinya menikmati apa yang menjadi bagian kita. Nggak usah iri, nggak usah apa. Oh
kita terima 2 juta, ya memang berkat itu terima. Ada yang 5 juta terima. Saya denger ini. Ada loh orang kerja, sekarang cuma kerja loh. Jadi direktur aja, gajinya 180 juta sebulan. Satu, kadang-kadang kurang 29. Satu, bukan keahlianmu, bukan kepintaranmu. Kalau hanya itu terkutuk kita. Gak boleh. Tentang hidupnya. Bukan jadi dokter gak boleh, boleh. Tapi dokter itu hanya sarana. Sumber berkat utama saya dan saudara adalah Tuhan Yesus. Itu gak boleh ditukar. Itu harus benar-benar melekat di dalam hati. Itu harus menjadi gaya hidup. Maka Tuhan katakan berkat Tuhanlah jadikan kaya. Yes. Kaya itu bukan konglomerat, bukan karena imannya terlalu gede ngawang-ngawang. Itu nanti dia punya mobil apa Mercy. Enggak, kaya itu menikmati apa yang menjadi bagiannya tadi itu. Apa yang menjadi takarannya itu tadi. Contoh, kalau memang Tuhan kasih saya, anggap saja ya, sebulan 2 juta. Tapi saya kerja, akhirnya saya cuma dapat 1.200.000. Itu enggak maksimal. Saya akan menjadi kaya, menjadi maksimal kalau ternyata benar ketika aku kerja dari pagi sampai malam sungguh-sungguh sambil cinta Tuhan melakukan, saya dapatkan 2 juta. Nah itu keren. Tapi ada yang dikasih takaran sama Tuhan 4 juta nih. Terus dia dapatnya 2.500.000. Dibandingkan dengan yang tadi yang cuma 2 juta takarannya, seolah-olah yang 2.500.000 itu lebih keren. Menurut saya tidak. Seharusnya yang takarannya 5 juta, dia dapat menikmati 4 juta. Seharusnya begitu, itu baru keren. Tapi justru yang dapat 2 juta karena memang takarannya dari Tuhan. 2 juta dia biasanya mulai dari kecil, diseriusin, dikerjain sungguh-sungguh, dan akhirnya dapat 2 juta. Nah itu yang namanya berkat maksimal. Saya rindu kita sungguh-sungguh benar-benar meyakini supaya kita itu enggak ngiri. Kita itu kadang-kadang kecenderungannya ada irinya. Kok dia berhasil saya enggak, ya jangan gitu. Kalau belajar boleh, iri enggak boleh. Saya belajar banyak, saya iri enggak. Ya, saya Pak saudara kenal Pak Gilbert Lumendong, Pastor Gilbert, itu kan gemuk, saya enggak ngiri, biarin aja. Ya, saya udah gini segini aja. Udah ya biarin ya. Berkati beliau juga udah terdalam. Itu masing-masing. Saya ya begini, saya nikmatin aja panggilan saya, hidup saya. Saya nikmatin. Saya itu bersuka cita sekali. Saya jarang sakit Pak Kemdom. Betul-betul. Saya itu makannya kurang baik dulu ya. Cuma sekarang aja istri saya udah atur. Ya, istri itu lebih lebih kejam daripada satpam. Ya toh, kita lebih gini nggak boleh, ini nggak boleh, bos. Pokoknya diatur ya. Kita udah dikontrol seperti itu. Jadi kita itu jadi kaya itu karena Tuhan. Melalui apa? Iman. Iman kepada Tuhan. Orang benar hidup oleh imannya itu. Benar loh. Kalau sudah begitu keren. Klik. Matius pasal 6 ayat 33 itu terkenal banget ya. Cari dahulu kerajaan Allah. Kenapa? Kenapa kita suruh beriman sama Tuhan? Sebenarnya semua berkat itu tanda kutip. Enggak usah kita cari-cari, enggak usah kita uber-uber. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, sebenarnya sudah menemukan berkatnya. Coba perhatiin, kalau mau jujur. Saudara belum dapat kerja nih, perhatiin. Sebenarnya versi saya, saudara enggak harus melamar banyak-banyak dulu. Enggak gitu kalau versi saya. Tundukkan kepalamu, tekuk lututmu, berseru nangis sama Tuhan. Mazmur 126 itu siapa yang mencucurkan air matanya, dia enggak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan pulang dengan sorak-sorai. Sungguh-sungguh bawa 2-3 lembaran yang menjadi lamaran kerja. Saya yakin ketika engkau sudah menemukan Tuhan, nanti di situ sebenarnya ada rezekimu. Kau dapat pekerjaan-pekerjaan yang memang sungguh-sungguh dari Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan seolah-olah kita itu karena sudah belajar, sudah ini, sudah enggak gitu konsep orang Kristen enggak begitu. Kenapa? Supaya ketika kita belum memperoleh apa yang kita mau harapkan, kita enggak jadi putus asa. Kita enggak menjadi kecewa. Orang itu menjadi kecewa ketika dia merasa bahwa hidupnya kok jadi seperti ini. Dia padahal anak Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maksudnya apa? Kalau sederhananya,
Sebenarnya memang setiap rezeki jadi nikmat. Oh ini baru poin 1 udah 5. Ceritanya gimana? Dari Bu Lina udah bilang, Pak Pendeta khotbah 30 sampai 35 menit. Oke, saya akan ikutin aturan aja ya. Jadi lebih baik sambil bersaksi aja ya. Oke. Benar ini saudara. Jadi saya itu sering hanya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya tahu jemaat gak bisa mencukupkan. Saya tahu. Tapi Tuhan saya pantang namanya ngemis, minta, gak ada. Selama saya punya, minta maaf ya, punya pikiran, punya otak, punya tangan, punya mata, punya kaki saya sehat, saya gak boleh ngetuk pintu jemaat, gak boleh. Itu pantang, itu tidak pernah itu. Akhirnya komitmen sama istri, sayang, agak bukan pusing, cuma kunang-kunang. Pusing sih enggak ya, cuma mau ini enggak enak begitu ya. Kami menangis, kami setiap pagi gandeng tangan, kita berdoa, kita berharap sama Tuhan. Nah jadi Melo tuh mau nangis tuh kalau cerita begitu. Jam 12 malam saya ada di Kemayoran ngambil singkong. Jam 4 pagi saya ada di Cipulir ngambil baju-baju untuk saya jual. Guru-guru sekolah minggu saya gerakin semua yang itu untuk bantu jual baju apa. Dan memang benar loh, kalau kita nangis, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan buka jalan saudara. Itu jiwa-jiwa, itu Pak Gembala ya, keuangan istri saya itu kerja, pernah dalam 1 tahun itu naik gaji itu sampai 4 kali loh. Kok gak ada yang tahu? Itu sampai merinding loh, saya sendiri aja merinding loh, pasti bisa loh. Karena Tuhanlah sumber berkat kita, Tuhanlah sumber kekayaan kita. Yang dicari-cari bangsa itu apa sih? Ya itu tadi. Tapi orang yang cari Tuhan, itu ternyata cuma bonus, ditambahkan artinya itu hanya menjadi bukan yang utama, bukan. Berarti hanya bagian yang lain yang cuma ditambahkan. Apa yang dicari bangsa? Ya itu tadi, kekayaan, kehormatan, kedudukan. Itu dicari dunia itu. Dan Tuhan katakan, ternyata Tuhan gak anti orang kaya loh. Saya senang membaca ayat ini. Tuhan itu gak anti kita menjadi kaya, enggak loh. Justru kalau cinta Tuhan, seharusnya yang dicari bangsa kan dia gak menemukan Tuhan, cuma menemukan ini. Kita akan jauh lebih, bagian kita itu jauh lebih luar biasa. Seharusnya seperti itu. Yang kedua, Tuhan nomor 1. Yang kedua, talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus dikembangkan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita. Kan orang benar hidup karena iman toh. Kita nggak mungkin menderita sampai lapar. Nggak mungkin. Kalau sampai engkau nggak makan. Saya ngomongnya gimana ya. Koko saya mundur aja. Saya turun dari mimbar takutnya salah ngomong. Saya kasih tahu ya, ayam itu nggak punya otak. Artinya bisa makan loh, bisa kenyang loh, bisa diberkati. Kita anak Tuhan. Nggak mungkin mati. Itu Alkitab itu benar. Nggak mungkin orang benar, orang beriman. Tenang, mungkin yang ketiga khotbah nyambung nanti jam 11. Yang keempat, saya ceritain dulu. Ya, kan orang rajin menjadikan kerjakan dengan biasa-biasa aja atau dengan rajin. Kalau tapi biasa ya biasa, standar aja. Tapi nggak maksimal. Ya, mungkin ibu rumah tangga. Terus dibiarin aja. Padahal kalau saudara masak, ibu-ibu masak ini, pujian, bahkan pujaan dari suami, dari anak-anak keren. Enak banget, swear, sampai nikmati itu, sampai kayak apa begitu dok. Sudah begitu nggak dikembangkan. Di rumah ya udah, nggak, anak udah gede, oke baca Alkitab, doa oke, tapi seharusnya sekian waktu daripada itu. Kan. Terima catering, terima apa. Oh itu Tuhan sedih kaya. Katakan amin. Istri saya sekarang 50, berapa saya? Mami baru 46 ya. Cucu masih udah 2. Ya kita, sesekali dia tanya, Pi kapan saya pensiun? Dia nanya, kita ngobrol tuh. Ada pensiunnya, kalau bekerja terserah. Ya saya kembalikan, tapi dia sudah tahu wajah saya. Bahwa saya perlu duit, kayaknya dia gak mau pensiun. Kenapa?
Saya kemarin datang khotbah waktu itu sebulan lalu, Mbak pakai cincin keren tuh. Nanti, tak ceritain nanti. Sekarang kakak ada di sini. Ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi petani itu ya kerja dari pagi, kalau hanya biasa otot, kuli panggul, kuat itu, rajin dari pagi sampai sore. Tapi memang harusnya belajar sampai menjadi kepala tukangnya, menjadi apa. Sama dengan kita. Kita belajar di kampus kita dengan Pak Gembala, yang bisa merubah hidup itu adalah pengetahuan. Jadi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan gak usah dibicarakan, udah nomor 1. Jadi kita gak boleh bodoh. Jadi kalau kita kerja jadi karyawan, ditegur, dinasihatin, diterima sambil belajar. Jangan ditegur merasa benar, marah, dipecat nomor 1. Kita kalau ada pengurangan karyawan, etika kita, attitude kita gak bagus, pasti nomor 1 kita yang dikeluarin. Tapi kalau kita mau dengar, kita mau belajar, bahkan bahasanya excellent itu apa? Mengerjakan lebih daripada yang diharapkan. Memberikan hasil lebih apa yang diharapkan. Perusahaan hanya kau target, contohnya sales jual apa, targetnya sebulan anggap aja 50 juta sebulan. Kau jual motor atau apa, itu dari perusahaan, tapi yang kau bisa menghasilkan 55, 60, nah itu yang disebut excellent. Kalau 50 juta juga kau dapat 50 juta, udah bagus. Tapi kalau kita bisa menghasilkan lebih dari apa yang diharapkan perusahaan, itu hebat. Nah bagaimana begitu? Harus meningkatkan mutu yang namanya pengetahuan. Kualitas kita harus terus mau belajar. Bisa otodidak, bisa juga formal, kursus-kursus. Saya belajar bahasa Inggris itu sudah hampir 88 tahun, bukan 80 tahun, 8 tahun. Di lembaga LIA itu lembaga Inggris apa itu 4 tahun. Saya kursus pribadi 4 tahun, enggak 4 tahun, saudara. 4 kali, 4 semester, 2 tahun lebih. 2 tahun lagi saya belajar, puji Tuhan sampai hari ini tetap enggak bisa. Enggak ada masalah. Saya udah habis banyak itu Pak Gembala. Nah kita untuk program dokter kita kan harus belajar. Tapi kalau saya menerjemahkan bisa. Conversation enggak bisa. Luwak jowok. Jadi bahasa Inggris ini lucu saudara. Saya kalau ngomong Inggris diketawain sama orang. Ya udahlah lebih baik saya mengenal bahasa Indonesia. Saya itu sampai istri saya itu geleng-geleng kepala. Saya sampai panggil itu ya guru privat itu ke rumah. Itu berapa bulan saya? 6 bulan saudara. Jadi 8 tahun persis saya belajar bahasa Inggris. Tapi puji Tuhan gak bisa, gak ada masalah. Gak bisa. Ya cuma menerjemahkan bisa, tapi conversation gak bisa. Saya mendengar itu lama Pak. Tapi kalau nulis, artinya nulis, nah itu gampang, bisa. Saya baca terus saya terjemahin, lebih mudah. Tapi kalau kok ngomong bahasa Inggris, good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati. Nah bisa itu saudara, ya bisa itu. Jadi singkirkan roh malas, jangan berhenti belajar. Kita harus belajar terus. Katakan amin. Roh malas itu membuat miskin. Tapi kalau rajin menjadikan kaya, apalagi pinter. Enggak dibodoh-bodohin, nanti meningkat terus. Percaya, meningkat terus. Yang ketiga, nah, kalau mau sukses itu ini, saya kesaksian. Jadi kan saya berarti menikah udah 30 tahun, besok nih tanggal 5 Juni. Selama 30 tahun itu, saya mau bersaksi nih, sejak saya kerja dan akhirnya saya punya uang, saya tidak pernah enggak mengembalikan 1/10. Oh, sekarang ini di luar sana ada pendeta-pendeta itu, aduh kacau balau. Kenapa kacau balau? Menurut versinya, caranya, dia udah pakai video atau pakai media. Kan konsumsi dilihatnya oleh banyak orang. Ada beberapa jemaat kita yang kita layanin, komplain akhirnya enggak itu. Kok per bulan ternyata enggak harus gitu kurang lebih. Akhirnya ya saya kasih pengertian sederhana saja. Kalau saya karena percaya, maka Tuhan tolong saya. Saya taat saja. Saya lakukan saja. Saya enggak pernah berdebat. Kalau kita mau pelajari ini baru Maleakhi, kan saya enggak tunjukkan
Kejadian pasal yang ke-23, 24, 16 bagaimana Abraham dengan Melkisedek. Saya nggak membacakan dengan Ibrani pasal berapa? Pasal 7 dan berikutnya. Banyak, cuma saya mau mengangkat ini aja karena ini sering diselewengkan. Seolah-olah ini kalau saudara melakukan justru dapat kutuk, tidak. Justru ini jadi masalah kenapa Tuhan tegur bangsa Israel. Memang ini banyak, itu kan pasal 2 ayat 16, 17 dan berikutnya. Berikutnya mereka memberikan persembahan korban cacat. Jadi seperti itu. Berikutnya yang ditegur Tuhan ini, justru ini bukan kutuk. Ini justru karena mereka enggak taat, diingatkan. Kalau pendeta sebelah dibalik, kalau kamu lakukan ini nih, justru kamu akan menjadi orang Israel yang kena kutuk. Jadi bingung saya memahaminya. Yang saya tahu saya taatin sampai hari ini. Saya taati firman sampai hari ini. Saya mengembalikan 1/10 dari semua hasil pekerjaan istri saya, gereja yang kasih saya, persembahan PK yang saya terima. Apapun itu Pak, saya kembalikan 1/10 ke rumah Tuhan. 30 tahun. Ternyata keuangan kami tidak pernah turun. Kalau dibuat grafik bukan gini. Tahun 98, nah itu yang saya ceritain tadi. Tahun 98 ketika kerusuhan, justru keuangan kita, perusahaan yang Tuhan percayakan kepada kita, justru maju Pak. Keuangan kita enggak turun Pak, diberkati. Kenapa? Persepuluhan. Perusahaan itu saya bilang sama istri saya, sayang ketika sudah dibayar karyawan bla 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 bla, sisanya berapa? Ambil 10%, bawa ke rumah Tuhan. Jadi setiap bulan perusahaan 10% dari keuntungan sebelum keuntungan dimasukkan ke aset atau ke aset perusahaan, itu diambil 10% dulu dibawa ke gereja. Pantesan itu perusahaan sampai hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita harus cinta Tuhan, kalau kita nggak cinta Tuhan nggak ngerti. Maka kalau kita kembali ke firman Tuhan, kita kerja keras, kita cinta Tuhan, kita ngerti. Itu bentuk ketaatan kita, taat aja loh. Bawalah ya bawa aja. Katakan amin. Bawa saja. Nanti Tuhan kan mencurahkan berkat katanya. Imanin saja. Terjadi gak terjadi urusan itu Tuhan. Urusan kita taat. Seperti itu saudara. Sudah menang atas uang. Sebenarnya orang jujur ya kalau saya kasih tahu. Orang kalau gak mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Itu sebenarnya dia belum menang atas uang. Ada yang punya alasan gini. Boro-boro perpuluhan. Enggak perpuluhan aja kurang. Berarti jadilah seperti perkataan tadi. Sebenarnya dia ngasih dan tidak ngasih pun tetap kurang. Tapi justru karena ngasih taat suatu saat dia enggak jadi kurang. Jadi kita menang. Perpuluhan membawa berkat. Itu yang saya saksikan dan itu yang saya alami. Yang keempat, yang terakhir. Menabur. Katakan yang keempat, menabur. Kasih tahu kiri kanan menabur gitu ya. Berilah, maka engkau akan diberi. Nah, gitu ya. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu benar. Di mana kita menabur? Tolong klik. Klik. Iya. Orang tua. Itu yang saya mau ngomong. Jadi kenapa mereka itu akhirnya gini, kamu membawa perpuluhan ke gereja tapi enggak mengasihi orang tua. Keliru. Kalau saya dari dulu, orang tua itu memang diperhatiin. Keluarga itu diperhatiin. Tempat menabur yang paling subur benih itu di keluarga. Ya, kalau persepuluhan itu kewajiban toh dari selesai itu perhatiin orang tuamu. Sampai hari ini kami memberkati orang tua dan itu menjadi berkat. Orang lain, jadi ada orang kesaksian teman kita, sudah kesaksian saya timbul dalam hati gini, kesian ya. Terus akhirnya, kok hanya kesian? Kan iman itu dan perbuatan. Kalau hanya kesian,
nggak ada tindakan. Teman saya ini mau dioperasi, saudara. Akhirnya kalau saya dengar kesaksian itu, singkat cerita saya bilang sama istri, sayang saya digerakkan Tuhan untuk memberkatin dia. Cuma kalau kita pulang dulu, takutnya lupa saudara. Jadi akhirnya apa yang ada pada saya? Ada cincin. Itu cincin kesayangan saya Pak Gembala. Itu tanda kutip, selama Pak lihat foto-foto saya di Facebook, dari tahun berapa, ya memang itu kesenangan saya. Itu batunya tuh ungu, keren, ya itu jemaat yang nyari ini itu tanda kutip. Emasnya gede, enggak gede, cuma 11, berapa gram, 11 gram, berapa itu. Tapi Tuhan dengar lihat ya, kamu kesian ya sama dia ya. Kesian itu ada tindakannya, ada perbuatannya. Akhirnya saya copotlah itu cincin, ya. Akhirnya singkat cerita, saya masukkanlah ke amplop, akhirnya saya kasihlah sama dia. 2 hari kemudian suratnya saya ambil, saya susulkan, saya kirim. Terus apa yang terjadi? Dengar ini. Hati saya itu penuh sukacita, mujizat lepas mujizat terjadi. Banyak perkara-perkara yang ajaib, termasuk kemarin hasil meeting kami rapat kerja gereja. Singkat cerita, muncul visi yang besar, muncul sesuatu yang luar biasa. Kami tuangkan itu semua buat gereja dan orang yang memang suka menabur, kalau saudara suka memberi, percayalah Tuhan pasti memberkati. Kau tabur kebaikan, engkau akan tuai kebaikan. Engkau tabur apapun, engkau pasti itu. Dan saya senang sekali, saya mengucap syukur sekali. Nah, rumah Tuhan. Kita ada mau Natal ya, tadi pengumuman ada pagi ada Natal. Dan ada sebagainya. Kurang 12 juta gitu ya. Kalau saya kurang 39 juta di gereja, pengumuman terakhir kemarin. Ya, budget saya 250 juta, kalau budget sini kan 80 ya. Biasanya saya Natal itu habisnya banyak, tahun ini aja saya kurangin itu karena rencananya kami mau buka buat rehab gereja. Jadi biasanya jemaat saya push untuk itu, biasanya agak gede buat gereja lokal. Cuma kemarin 250, kurang 39. Saya kasih tahu, kalau engkau nabur untuk hidup bersama seperti ini, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun, engkau akan diberkati. 12 juta gotong royong ya, nanti setiap minggu kan masih tanggal 24 Desember tuh sama. 4 minggu lagi, saya Natal 4 kali, jam 9, jam 1, jam 5, jam 8 malam. Di sini sekali toh, jam 5 sore nggak salah ya, jam 6 sore. Bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf, tolak dalam nama Yesus, saya nggak mau negatif. Tapi belum tentu kita punya kesempatan. Kenapa kok saya itu responnya cepat kalau soal-soal begitu? Karena belum tentu besok saudara punya kesempatan memberi. Belum tentu. Ya saya sih nggak menakut-nakutin. Kalau nanti malam kita tidur terus lupa bangun gimana? Nah, saya nggak nakut-nakut. Enggak, ini Pak Pendeta ekstrim banget. Enggak, saya hanya mau ngomong. Enggak nakut-nakutin, tapi enggak selalu ada, ini hanya setahun sekali bukan? Kalau masih ada amplop, saya lihat juga ada kaos yang dijual bisa masih buka PO, lakukan saja. Kerjakan, ini rumahmu, ini tanggung jawabmu, engkau melakukan yang terbaik dan Tuhan pasti memberkati. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kesimpulan, nah, ada kesimpulan enak ya. Andalin Tuhan, kerja keras, kerja cerdas, pinterlah, kembalikan perpuluhan, banyaklah memberi. Percaya, ini prinsip-prinsip sederhana kok. Tapi kalau dilakukan, nanti dampaknya itu luar biasa. Dampaknya dahsyat. Nomor 1 Tuhan, katakan tuh, kerja keras, kerja cerdas, ingat itu. Sudah diberkati bahwa haknya Tuhan, jangan diambil, jangan dicuri. Tabur, bantu orang yang bisa dibantu, perhatikan orang tuamu, perhatikan pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan, hamba tahu kenapa hamba menyampaikan ini di jam 9. Karena memang Engkau mau memberkati finansial, ekonomi, keuangan, hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini. Mereka akan meningkatkan iman mereka kepada Tuhan karena berkat Tuhanlah jadikan kaya. Mereka akan lebih banyak lagi bertanggung jawab, bekerja keras, sungguh-sungguh banyak belajar. Dan mereka belajar taat, mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Mereka juga belajar menabur, dan hamba percaya. Apa yang kami dengar firman hari ini, ketika kami lakukan, kami taati, Tuhan memberkati kami. Adakah di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta doakan pekerjaan saya, doakan usaha saya mau sungguh-sungguh diberkati dan saya mau meningkatkan lagi hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Bahkan Pak Pendeta, saya mau setia dan taat untuk mengembalikan apa yang menjadi hanya Tuhan 1/10 itu. Saya mau memperhatikan orang-orang yang memang perlu saya perhatikan, keluarga kami, orang tua kami. Jika saudara seperti itu, dan saudara mau doakan, dari mimbar ini saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sikatakaran ala pasatakaran. Tuhan, hamba tumpang tangan dengan iman. Begitu banyak jemaatmu. Dan hamba memberkatinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau mau lakukan dan kerjakan. Percayalah, hari ini engkau mendengar firman dan engkau mentaati, engkau melakukannya. Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih.